Kami sangat percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami percaya setiap ibadah pengajaran tidak akan kembali sia-sia, melainkan memperlengkapi kami, mempersiapkan kami, bahkan juga boleh membentuk kami lebih lagi untuk masuk di dalam setiap rencana Tuhan. Genapi rencana-Mu, pakai setiap anak muda di tempat ini, pakai kami semua untuk menjadi orang-orang yang menggenapi setiap rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Aduh, masih ngantuk, yuk bangkit berdiri. Cari 5 orang, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita 2 baris ya di depan saja. Oke. Pastor melanjutkan apa yang hari-hari ini tentang leadership sedang dibagikan. Hari ini bicara tentang membangun karakter pemimpin yang dipersiapkan Tuhan. Apa? Membangun karakter pemimpin yang dipersiapkan Tuhan. Siapa yang dipersiapkan? Siapa yang dipersiapkan Tuhan? Hah? Siapa? Oke, saya ya. Kita membangun karakter pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan Tuhan. Yaitu saudara dan saya. Ada 3 ayat kunci. Ayat kunci pertama bicara tentang 1 Samuel 16 ayat 7. Bahwa Tuhan melihat hati. Bisa ditayangkan? Tadi Pastor kasih juga. Nah, firman ini berkata demikian. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati saudara dan saya. Tuhan lihat hati saya. Katakan, Tuhan lihat hati saya. Yang kedua, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Bicara tentang penderitaan, ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan itu bukan membuat saudara dan saya putus asa, kehilangan harapan, dan seolah-olah semua tidak ada masa depan. Amin. Ya, dikatakan firman ini dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan setelah itu apa? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kemudian apa lagi? Tahan uji menimbulkan pengharapan. Siapa yang hari-hari ini tidak mengalami masalah? Rata-rata kita biarpun dalam sekolah ada masalahnya sendiri ya. Ya, jangankan kalian, Yoel aja punya masalahnya dia sendiri. Glenn aja punya masalahnya dia sendiri. Mereka tidak bisa hidup suka-suka mereka. Mereka juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Sekalipun aturan-aturan itu baik, tapi mereka ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya, coba perhatikan. Kesengsaraan itu, ya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sekarang bangkit berdiri. Bilang dengan dirimu sendiri. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dengar baik-baik hai jiwaku. Kalau hari-hari ini aku sedang dilatih, aku sedang diuji, bukan berarti
itu mencelakakan saya, Tuhan mau saya tekun. Jangan menyerah. Kita bukan orang yang kalah. Bilang sebelahnya, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Kita bukan orang yang kalah. Ya, kesengsaraan itu membuat kita harus tekun. Bilang, saya harus tekun. Saya tidak boleh menyerah. Nah, kemudian next. Ya, karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Katakan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Sekali lagi, ketekunan menimbulkan tahan uji. Saya tidak boleh menyerah. Harus tetap tekun. Dan tahan uji. Karena tahan uji, saya tetap punya pengharapan. Masa depan saya cerah, penuh dengan harapan. Naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk. Dasar yang ketiga dalam firman Tuhan. Itu bicara tentang teladan. Ya. Coba buka firman-nya 1 Timotius. Ya. Nah, teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataan, dalam apa lagi? Tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya. Untuk boleh menjadi seorang pemimpin yang dipersiapkan oleh Tuhan, untuk membangun karakter pemimpin yang dipersiapkan oleh Tuhan, maka saudara dan saya harus tahan uji dan jadi teladan. Amin. Kita lihat slide berikutnya. Membangun karakter pemimpin yang dipersiapkan Tuhan bukan soal kemampuan saja, tetapi proses pembentukan hati, integritas, dan ketaatan. Minggu depan kita akan diajar sama Sister Steffi tentang integritas dan tanggung jawab. Ini pastor hanya kulitnya saja. Untuk membangun karakter pemimpin yang dipersiapkan Tuhan, bukan soal kemampuan saja. Bilang sebelahmu, ternyata gak cukup cuma kemampuan. Ya, skill kita saja tidak cukup. Tapi proses pembentukan hati pada saat kita tertekan, pada saat masa-masa yang sukar, pada masa-masa yang tidak nyaman, bagaimana itu memproses kita. Dikatakan bagaimana, tetapi proses pembentukan hati, integritas, dan ketaatan. Tuhan, coba perhatikan, Tuhan lebih tertarik pada siapa kita. Ingat tentang identitas? Tuhan lebih tertarik pada siapa kita, bukan apa yang kita lakukan. Tuhan tertarik pada Priscilla, David, Abby, Mike. Ya. Tuhan tertarik pada Amsal, Anar, Henok, GB, ada Laura, Michelle. Tuhan tertarik pada Selanya, ya, Yair, betul ya, Ayu, Amel. Aduh Tuhan Yesus, 3 orang ini saya kebalik-balik, nanti Jessica lah, nanti Ayu yang mana ya? Ayu udah gak ada, oh ya Amel. Mel, kamu harus sering-sering, ini masuk video nih. Jadi namamu paling enggak rekam. Adiknya Bayu saya tahu. Ya, Amel. Ini entah Lala, entah Rara. Hah? Rara. Lala mana?
Sarah, Mita, untung bukan Ama. Ama akan tanya begini, berkati wanita ini Tuhan. Padahal tahu siapa yang didoakan tentang wanita ini? Steffi. Kalau misalnya Pastor sama Amel kan masih jarang bicara. Kalau dengan Steffi kan bukan jarang bicara, ya. Tapi Ama waktu mendoakan Steffi, berkati wanita ini. Nah, kenapa? Karena saya lupa nama wanita ini. Ya. Nah, coba perhatikan, Tuhan tidak tertarik pada Tuhan lebih tertarik pada siapa kita. Bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan. Ya. Ada 5 hal yang hari ini kita bicara tentang karakter. Hal yang pertama bicara bahwa karakter dibentuk dalam proses dan bukan instan. Mau punya karakter yang sesuai dengan hatinya Tuhan? Amin. Egonya harus makin dikikis. Karakter dibentuk dalam proses, bukan instan. Contohnya Daud. Sebelum menjadi raja, Daud itu adalah seorang gembala. Bahkan dia pernah ada masanya dalam pelarian, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, pelajaran yang kita petik dalam hal ini adalah Tuhan sering memproses kita di tempat yang tersembunyi. Pada saat saudara dan saya dilatih untuk menggapai setiap mimpi atau setiap janjinya Tuhan, Tuhan izinkan tidak mulus. Betul ya? Padahal yang kita lakukan itu sudah dengan segenap hati, sudah dengan segenap tenaga, kekuatan, pikiran. Tapi banyak kali kadang-kadang ujiannya kita sepertinya tidak disertai. Katakan sepertinya. Artinya kalau itu bilang sepertinya, memangnya Tuhan sertai atau tidak sertai? Tuhan sertai, tapi Tuhan latih. Daud disertai Tuhan enggak? Daud dipilih Tuhan enggak? Kenapa dia harus mengalami hal-hal yang buruk? Dia harus sebagai seorang pelarian. Kenapa Daud sampai ada di titik itu? Karena Tuhan sedang melatih Daud untuk memiliki karakter yang seperti Kristus. Amin. Ayo, kalau kalian bisa enggak belajar untuk punya ketaatan sekalipun engkau tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan itu di depan mata kita. Bisa? Enggak bisa. Justru kita mau percaya, katakan mau percaya kepada janji Tuhan dan tetap melakukan apa yang benar dan apa yang harus saya lakukan sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup. Itu proses. Daud, pelajaran yang kita petik, Tuhan sering proses di tempat yang tersembunyi. Kemudian, kesetiaan dalam perkara kecil ternyata menentukan masa depan. Masihkah engkau percaya dengan Tuhan ketika Dia tidak jawab doamu? Masihkah engkau percaya dengan Tuhan pada saat semuanya jalan itu buntu? Masihkah engkau melakukan perintahnya pada saat semuanya terlihat tertutup buat engkau? Tapi di sini dikatakan bahwa karakter kita yang sebenarnya dibentuk di dalam proses demi proses itu. Orang yang dalamnya baik, mau proses bagaimanapun, dibakar atau
proses yang menyakitkan, tetap kualitasnya tetap baik. Amin. Coba perhatikan aplikasinya. Jangan pernah meremehkan musim yang tidak terlihat. Saya mengucap syukur bahwa perjuangan kami satu keluarga juga James untuk DBL. Ama sangat mengucap syukur bahwa saya dengar dari taimanya James mengeluarkan kata ikhlas. Ya. Saya percaya begini. Pada saat kita sudah berjuang dan Tuhan izinkan di luar ekspektasi kita. Ya, Widya juga ngalami? Yes. Banyak kita ngalami, termasuk Pastor Wira juga ngalami. Pada saat saya sudah berjuang, memberikan yang terbaik, ada saatnya ketika itu jalan seperti tertutup. Bukan cuma jalan yang tertutup. Apa yang kita lakukan yang baik sepertinya tidak dihargai oleh orang. Kira-kira pada saat-saat situasi kayak gitu, kita bisa marah enggak? Kalau kita marah itu wajar enggak sebagai manusia? Ya. Kalau kita putus asa, wajar enggak? Ya. Kalau kita rasanya mau komplain dengan Tuhan, bisa enggak? Bisa. Tapi ternyata ketika Tuhan katakan, "Nak, aku sedang melatih. Aku sedang melatih imanmu. Aku sedang melatih bagaimana engkau tetap melakukan bagianmu di dalam Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan." Saya diproses dalam ini, saudara. Karakter saya dibentuk. Saya tahu bahwa di tengah-tengah kesukaran, ternyata Tuhan izinkan untuk membuat saya lebih kuat dan lebih baik. Setuju? Hai generasi, kalian generasi di bawah saya. Saya menolak kalian disebut generasi stroberi. Saya menolak. Saya bilang dengan Tuhan, no, generasi ini generasi yang punya karakter. Amin. Generasi yang tahan uji dengan proses. Dan saya percaya tidak instan, tapi kita akan bersama-sama menuju kepada apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, ternyata integritas itu lebih penting daripada talenta. Saudara, talenta bisa membuat kita sombong loh. Kita serba bisa. Apapun kita bisa pandang remeh. Karena kita ngerasa aku yang paling bisa. Aku yang paling berjasa. Aku yang paling hebat. Ya. Tapi ternyata integritas itu lebih penting daripada talenta. Di sini dikatakan contohnya Yusuf. Yusuf tetap menjaga kekudusan saat tidak ada yang melihat. Pelajaran yang diambil, ternyata karakter terlihat saat tidak ada yang mengawasi. Saat tidak ada yang mengawasi, pada saat Pastor Wira ngomong di sini, saudara pasti akan bilang gini, sepakat, setuju. Tapi pada saat tidak ada orang yang mengawasi, justru integritas kita akan lebih terlihat. Apakah kita hanya takut kepada pemimpin atau kita tetap melaksanakan yang benar sekalipun tidak ada yang lihat. Kita tetap jaga hati kita sekalipun tidak ada yang lihat. Saya selalu bilang gini dengan Pastor Steve, aku tidak mau cemar. Pada saat proses itu datang, saya cuma bilang jangan cemar hati. Kalau kita cemar,
Kalau hati kita cemar, kira-kira pikiran kita ini positif apa negatif sih? Negatif. Pada saat pikiran kita ini negatif, yang kita lihat terhadap orang-orang yang menyakiti kita, enak atau tidak enak? Tidak enak. Dan kita bisa enggak freedom dengan mereka? Tidak akan bisa. Kita akan selalu bilang begini, dia lain di muka, lain di belakang. Kita kemarahan kita, sekalipun mungkin orang itu sudah bertobat dan maksud hatinya baik dengan kita. Kalau kita salah paham dengan orang, kira-kira kita tetap negatif atau positif? Tetap negatif. Ya, satu hari di sebuah kota ada orang yang salah paham dengan saya, dia ngomong begini dengan saya. Hanya karena dia lihat saya lebih membela A, ada dua, A dengan B. Waktu saya memperdamaikan A dengan B, kita ini posisi netral. Kita merangkul A dan kita merangkul B. Cari titik temu dan jalan keluar supaya A dan B bisa kembali bersama-sama. Gitu ya. Nah, namanya kita ini pihak netral yang merangkul A. Pada saat kita merangkul A, kelihatan dekat dengan A enggak? Ya. Dan pada saat kita merangkul B, kelihatan dekat dengan B enggak? Ya. Tapi bukan ngomporin A dan ngomporin B. Beda. Kelihatan dekat dengan A, terus kita ngomong jelek tentang B, itu namanya kita ngomporin. Baik dengan B, tapi kita jelekin tentang A, berarti kita juga ngomporin. Ini enggak. Kita baik dengan A, supaya dapat solusi untuk bersama dengan B, baik dengan B, untuk dia boleh lebih mengerti maksud tujuan si A, supaya ada titik temu, betul? Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh salah satu pihak, baru mereka lihat kita dekat dengan seseorang, langsung semua di-reject, diblokir, dan lain-lain, langsung negatif. Saudara, sebagai pemimpin, kita semua akan diuji hal-hal yang demikian. Bilang sebelahmu, jangan mudah negatif ya. Jangan mudah tersinggung ya. Jangan mudah juga untuk menyimpan kesalahan orang lain. Tahu enggak kenapa? Karena apa yang kita ukur kepada orang akan diukur kembali kepada kita. Apa yang saya ukur untuk Henok akan diukur kembali kepada saya. Apa yang saya ukur kepada Juna akan kembali diukur kepada saya. Apa yang saya ukur kepada kalian akan diukur kembali kepada saya. Dan lakukanlah apa yang engkau mau orang lain perbuat kepada engkau. Engkau mau dimengerti, mengertilah orang lain lebih dulu. Engkau mau diterima, terimalah orang lain lebih dulu. Engkau mau dipercaya, integritas bicara tentang kepercayaan. Minggu depan lebih detail dari Sister Steffi tentang integritas dan tanggung jawab. Ya, tapi Pastor bilang bahwa integritas ini bicara tentang apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang keluar dari mulut, dan apa yang kita lakukan itu harus sama. Pada saat apa yang di pikiran, apa yang di mulut tidak sama. Sering enggak? Bisa enggak? Bisa ya? Mulutnya enggak apa-apa, pikirannya negatif. Nah, pertanyaannya gini, ada satu orang tanya gini dengan Pastor. Pastor, kalau gitu lebih baik saya, kalau mulut saya bilang enggak apa-apa. Kalau misalnya pikiran saya negatif, lebih baik saya lakukan yang di pikiran saya dulu. Benturkan kembali dengan firman. Kalau firman berkata, balas jahat dengan baik. Dan pada saat pikiranmu berkata, balas dia dengan jahat. Sesuai dengan firman enggak? Enggak. Berarti latih dirimu supaya
mulutmu dan hatimu tentang balas apa yang jahat dengan kebaikan. Latih supaya apa yang ada di dalam pikiranmu dan tindakanmu tulus. Amin. Nah, kemudian apa aplikasinya? Aplikasi daripada integritas lebih penting dari talenta. Jujurlah dalam hal yang kecil. Kalau yang kecil aja disuruh jujur, yang besar lebih lagi ya. Jangan bilang, cuma yang kecil ya pastor, yang besar nggak apa-apa ya. Iya. Yang kecil aja disuruh jujur, apalagi yang besar. Kemudian apa lagi? Menolak kompromi dosa walau ada kesempatan. Hari-hari ini akan banyak hal dan kesempatan untuk melakukan dosa tanpa orang lain tahu. Betul ya? Tapi integritas itu menjaga kita karena kita memiliki sikap untuk menolak kompromi dengan dosa walau ada kesempatan. Siap? Ya. Apa yang pastor hari ini bagikan, pastor akan kasih ke Smith. Nanti bagikan ke lain. Mungkin hari ini engkau tidak bisa mengerti 100%. Tapi satu kali ketika engkau renungkan, dan engkau latih di dalam kehidupan nyata, katakan melatih dalam kehidupan nyata, maka engkau akan melihat, oh iya ya, integritas lebih penting daripada talenta. Next, yang ketiga, hati seorang hamba bukan pencari posisi. Sudah dengar kan tentang servant leadership dari Steffi ya? Nah, kalau hati seorang hamba itu yang dicari Tuhan, bukan pencari posisi. Contohnya kita ambil dalam kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Pelajaran yang dipetik di sini bahwa pemimpin sejati adalah pelayan dan kerendahan hati menarik kepercayaan Tuhan. Katakan dengan pastor, pemimpin sejati adalah pelayan. Bukan minta dilayani. Saya bukan bos. Pemimpin bukan bos. Pemimpin adalah hamba. Dia tidak cuma instruksi, tapi dia memberikan teladan. Amin. Kalau Pastor Wira bilang before time. Nah kalau sayanya telat terus gimana kalian? Kalian pasti ngomong gini, Pastor gak sesuai deh. Kalian harus bisa lihat apa yang diajarkan oleh seseorang. Apakah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Begitu pula pada saat kalian satu saat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Biarlah orang lain bisa melihat apa yang kalian ajarkan ada di dalam kehidupan nyata kalian. Kemudian aplikasinya, kita diajar untuk melayani tanpa pamrih dan tidak mencari pujian atau pengakuan. Saudara, seorang pemimpin kadang-kadang tidak terlihat di belakang layar. Ya. Tapi dia jadi otak dari sebuah kondisi atau situasi. Namun satu hal, ada banyak pemimpin yang mengakui pekerjaan orang lain. Banyak gak? Banyak. Tapi jadilah pemimpin yang bukan hanya mau dilihat, cari posisi, tapi mempunyai hati seorang hamba. Amin. Bilang, gak dilihat gak apa-apa. Tapi karyanya lebih nyata. Amin. Lebih baik mana? Orang banyak promosi, aku bisa ini loh, aku bisa ini loh, aku bisa ini. Tapi gak ada hasil. Yang kedua, mungkin dia gak pamer. Tapi karyanya nyata dan berdampak.
Itu yang ketiga. Yang keempat, tahan uji dalam tekanan. Contohnya Ayub. Ayub tetap setia walau kehilangan segalanya. Pelajaran dari Ayub ini ada dua, bahwa ujian membuktikan kualitas karakter Ayub. Masih ingat nggak? Pastor Wira sering tampilkan tentang Ayub ini mengenai Ayub 2 ayat 10. Pada saat istri Ayub bilang dengan Ayub, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Pada saat dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, bahkan dia dapat sakit yang luar biasa. Ya, dan istrinya sampai ngomong, masih bertahankah engkau dengan kesalehan? Ayub berkata demikian, masa kita cuma mau yang baik dari itu, tapi kita tidak mau yang buruk. Dalam segalanya, Ayub tidak berdosa dengan perkataan. Amin. Ayub tahan uji. Apa yang terjadi sama kita? Ada enggak 1/10-nya Ayub? Tahu cerita Ayub kan? Ada enggak 10%-nya Ayub? Ya ada loh. Sekalipun Akong. Akong, Tuhan izinkan borokan. Masih ingat dia? Ya, tangannya borokan, luka-luka, berair. Terus tangannya dari yang halus jadi bersisik. Kayak buaya, kayak kulitnya buaya tuh kan tebel ya. Serem enggak? Serem. Pada saat, saya ingat sekali pada saat di Surabaya, Akong sedang antri ke dokter, ada anak kecil kayak Yoel, deket-deket Akong, orang tuanya langsung ngomong gini, jangan deket-deket, nanti ketularan. Jangan deket-deket. Akong waktu tanya dengan dokter, dia tanya, apakah ini menular? Karena saya tidak mau membuat anak, cucu, buyut saya sakit. Dokter bilang, enggak, itu tidak menular. Ya, coba bayangin, kamu di posisi yang tidak enak. Akong kehilangan kaki, satu, borokan, sampai kehilangan penglihatan selama 1 tahun. Ya, tapi satu hal, Akong tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia selalu menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat buruk. Biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang tahan uji dalam tekanan. Yang mau tepuk tangan yang paling dahsyat. Dikatakan ternyata ujian membuktikan kualitas karakter. Dan yang kedua, ternyata ketekunan menghasilkan kedewasaan rohani. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah, amin. Cari kerja sekarang tak gampang. Ya, tak gampang. Kan pastor udah bilang, yang lulus 1 tahun dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, jauh perbandingannya. Cari kerja gampang nggak, Mas Boy? Saya? Gampang, Mas Widya? Susah. Nggak mudah. Tapi kiranya kita tetap lakukan bagian kita. Sekalipun sulit, pada saat Tuhan yang membukakan pintu, tidak ada orang yang bisa. Yang penting adalah kita lakukan bagian kita terbaik. Tahan uji dalam tekanan. Aplikasi, jangan menyerah saat sulit. Percaya Tuhan tetap bekerja di balik proses. Bilang sebelummu, jangan menyerah saat sulit. Masih ingat Pastor Sam bicara tentang orang yang tidak peduli, orang yang punya simpati, orang yang punya empati, dan yang terakhir adalah orang yang punya belas
kasihan. Ya. Sudah bisa bedakan? Orang yang tidak peduli, dia tidak peduli dengan keadaan, dia cuek. Orang yang punya simpati, dia dari luar bilang, oh kasihan ya. Tapi sebentar saja dia lupa dengan kejadian orang tersebut. Orang yang empati, punya empati, dia turut merasakan. Bahkan sekalipun sudah sampai rumah, dia tetap merasakan kepedihan yang mendalam. Saya pada saat rekan kerja kami dipanggil Tuhan yang seusia Pastor Wera dari Madiun, berhari-hari saya kayak ngawang. Ya. Merasakan kepedihan yang mendalam dari keluarga yang ditinggal. Bahkan ketika ada yang 23 tahun dipanggil Tuhan, itu pun merasakan kepedihan yang mendalam. Tapi tidak sampai melakukan yang terakhir. Yang terakhir adalah belas kasihan. Ada sesuatu yang dilakukan. Tadi Ama cerita dengan saya ngerokin Ama sebelum kesini. Ama cerita gini, Rah, waktu Sam bicara tentang itu, Mami diingatkan Tuhan dengan satu peristiwa. Satu kali Ama itu ke dokter. Ya, Ama itu ke dokter dan dia lihat ada pasangan suami istri yang sakit dan ke dokter juga. Kemudian Ama itu dengar mereka bicara. Mereka bicara begini, dokter mau nggak ya kalau kita ini berobat tapi kita cuma punya uang yang seadanya. Mungkin uang kita ini tidak cukup untuk bayar dokter tersebut. Mau nggak ya kira-kira? Terus Ama tiba-tiba dia ngomong begini dengan aku. Pah, kita nggak usah ke dokter, aku nggak apa-apa. Aku biarpun nggak ke dokter, aku pasti sembuh. Biar uang yang ada pada kita berikan kepada mereka. Mereka lebih perlu. Tadi Ama cerita. Singkat cerita, Ama lakukan itu. Kemudian Ama bilang begini, itulah belas kasihan. Ya, seringkali kita cuma bersimpati, berempati, tapi kita tidak do something. Saya berdoa dari saya ke kita semua. Kita mau sampai melakukan apa yang Tuhan taruh untuk kita lakukan dengan terbaik. Amin. Di sini dikatakan bahwa ujian dan tekanan membuat kita semakin kuat dan tahan uji. Mau jadi anak gampang gak? Putus cinta terus pergi ke flyover, terus ya sepeda motornya ditinggal terus terjun payung dari flyover. Mau begitu? Enggak ya, bilang itu perbuatan yang bodoh. Ya, kalau ada orang lain, kamu bilang, jangan lakukan itu perbuatan yang bodoh. Ayo, kamu datang sama Tuhan, berdoa dengan Tuhan dan perbaiki kehidupan. Amin. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang dipersiapkan. Yang terakhir, yang kelima, dikatakan hiduplah dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Contohnya Paulus. Paulus hidupnya dipimpin oleh Roh, bukan ambisi pribadi. Kita punya mimpi itu baik. Amin. Tapi bukan ambisi pribadi yang membuat kita menghalalkan segala cara. Tapi kita mau dipimpin oleh Roh supaya Roh Tuhan yang memimpin kita. Pelajarannya, pemimpin Tuhan harus peka terhadap suara Tuhan. Nah, Pastor mau tanya, gimana kita peka terhadap suara Tuhan? Kalau yang kita nonton cuma TikTok. Gimana kita mau peka terhadap suara Tuhan? Kalau yang kita nonton cuma drama Korea atau drama Cina. Ya? Atau cuma berita.
saudara dan saya akan dilatih makin hari, makin peka terhadap suara Tuhan ketika ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Pada saat situasi apapun, kembali ke firman. Bukan secara cuma tahu, tapi waktu tahu, lakukan. Waktu kita tahu, lakukan. Amin. Pada saat nih, Pastor Wira, satu saat saya ini kebingungan untuk membayar segala sesuatu tagihan yang ada. Saya tahu ini nggak tahu ini mau dapat uang dari mana. Baik itu pribadi, baik itu untuk sekolah, untuk CGA, ya, baik itu untuk hal yang lain. Kira-kira uang itu datang dari langit, tiba-tiba ada guntur, petir, kemudian 1 M itu ada di depan mata. Gak ada. Saya cuma berdoa, Tuhan, apa yang kami butuhkan ini bukan sebuah keinginan. Aku percaya Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berikan jalan keluar. Enggak tiba-tiba, enggak. Tapi saya enggak tahu gimana caranya, bisa aja lewat. Bisa aja selesai. Betul ya? Di tengah-tengah kayaknya enggak mungkin selesai, bisa aja lewat. Bisa aja selesai. Di situ saya ngelihat, Tuhan, I know. Kami bisa lewat, bisa selesai, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang memelihara. Tuhan izinkan situasi demi situasi itu terjadi. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Nyerah gak pada saat saudara dan saya gak lihat jalannya? Sudah pernah dengar tentang awan setelapak tangan belum? Belum ya? Pada satu kali Elia itu berdoa supaya hujan itu turun. Ya. Dan waktu itu nanti buka, Pastor Wira lupa di mana. Dan satu kali bujangnya Elia disuruh oleh Elia, kamu naik, lihat apakah ada tanda-tanda hujan akan turun. Dia naik dari bawah itu ke atas bukit. Kalau naik ke bukit, siapa yang pernah dengan pastor waktu itu ke bukit kita dirikan tenda? Eskila ikut gak ya waktu itu ya? Masih ada kayaknya. Ikut ya? Nah, itu bukitnya gak tinggi ya? Sedang lah, maksudnya gak terlalu tinggi. Michelle juga ya waktu itu ya, Henok ikut? Gak ikut? Itu bukitnya gak tinggi-tinggi banget. Tapi untuk sampai ke atas itu, Pastor Wira udah ngos-ngosan. Dia ada kali ya? Nggak ada. Nah, bayangin bukit yang di waktu Elia suruh bujangnya ini, lihat mungkin itu lebih tinggi daripada itu. Dia 7 kali bolak-balik. Kalau saudara hari ini tak suruh 7 kali bolak-balik dari lantai 1 ke lantai 4, ya, naik, kamu lihat ada tanda-tanda enggak? Kamu naik ke lantai 4, terus ngelihat ke atas. Oh enggak ada pastor, turun lagi toh. Terus pastor Wira ngomong gini, coba sekarang naik lagi, lihat 7 kali. Tapi bujang itu tidak komplit. Dan yang ketujuh, dia bilang begini, aku ngelihat ada awan setelapak. Setelapak tangan kalian coba lihat telapak. Kecil apa besar? Kecil, tandanya kecil sekali. Tapi apa yang terjadi? Ayo siap-siap, hujan besar akan terjadi. Dan benar setelah itu hujan besar terjadi. Kadang-kadang
waktu engkau dalam tengah-tengah kesulitan, mungkin waktu itu engkau sedang ada di seperti bujang yang disuruh ngeliat, ada nggak tanda-tanda hujan bakal. Dari lantai 1 ke lantai 4 ini aja, kalau kalian mungkin nggak tarik nafas engah-engah kali ya. Enggak kali ya, kalian tetap sekarang saya. Gitu ya. Kalau pastor ke lantai 4 tuh udah gini, di atas udah gini. Bentar ya, bentar. Tarik nafas dulu. Bayangin kamu harus 7 kali. Bolak-balik. Dan kamu lihat awan setelah petang. Tuhan mau kita dituntun oleh Roh Kudus dan kita dipimpin oleh firman. Siap? Hai pemimpin-pemimpin. Mengikuti Tuhan bukan jalan tol. Banyak liku-likunya. Tapi pada saat karakter kita dibentuk dan hidup kita dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, maka engkau lihat ada banyak hal Tuhan akan sediakan dalam hidup. Keputusan diambil berdasarkan kebenaran, bukan emosi. Amin. Aplikasinya bangun kehidupan doa dan biasakan membaca dan merenungkan firman. Ada di tempat ini yang punya kebiasaan untuk merenungkan firman? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Yang enggak, Pastor, oke. Keluarga Lau memang harus ya. 7 menit. Dilakukan enggak Abigail? Dilakukan. Laura, dilakukan? Ya. Nah, mungkin boleh ditambahkan nanti Anti Michelle suruh masuk di situ. Ya, karena dari Pastor Wira tidak ada harus dulu dari pribadi lepas pribadi. Saya percaya bahwa kehidupan yang dipimpin oleh firman, saudara tidak akan pernah sia-sia. Mari, terakhir, dikatakan, Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling pintar, paling berbakat, atau paling terkenal. Tapi Tuhan sedang mencari hati yang siap dibentuk. Karakter yang benar akan membawa kita ke tempat yang benar pada waktu yang kepandaian kita mungkin orang perlu, tapi kepandaian tanpa karakter tidak akan maksimal. Biarlah kita punya karakter sehingga kemampuan, karakter, dan kesempatan Tuhan bukakan sampai setiap janjinya digenapi dalam hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari buka kedua tanganmu. Saudara, dalam sebuah pengajaran beda dengan khotbah. Hari ini engkau diajar membangun karakter pemimpin yang dipersiapkan Tuhan. Engkau tahu bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melatih melalui penderitaan agar kita tekun tahan uji dan tetap punya pengharapan. Tuhan mau kita jadi teladan. Tuhan katakan, bukan hanya soal kemampuan nak, tapi proses pembentukan hati, integritas, dan ketaatan. Karakter kita dibentuk dalam proses, bukan secara instan. Integritas lebih penting dari sebuah talenta. Tuhan mau melatih kita memiliki hati seorang hamba, bukan hanya pencari posisi. Tuhan melatih kita supaya tahan uji dalam ketekanan. Karena Tuhan tahu ujian membuktikan kualitas karakter yang sebenarnya. Dan ketekunan menghasilkan kedewasaan rohani.
Oleh sebab itu jangan menyerah saat masa yang sulit. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di balik proses. Dan hiduplah dipimpin oleh firman serta Roh Kudus. Bangun kehidupan doa. Biasakan membaca dan merenungkan firman. Karena Tuhan mau saudara dan saya dilatih menjadi pemimpin yang peka akan suara Tuhan. Sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan kebenaran, bukan emosi. Hari ini Tuhan tidak sedang mencari orang yang pintar. Tuhan tidak cari orang yang paling berbakat atau yang terkenal. Tapi Tuhan mencari hati yang siap dibentuk. Karakter yang benar akan membawa saudara dan saya ke tempat yang benar pada waktu yang tepat. Bapa, hamba selesai berbicara. Materaikan setiap apa yang kami dengar. Biarlah Tuhan, apapun itu boleh menjadi rema di hati kami. Engkau berkata dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki IQ, EQ, SQ yang sesuai dengan standar-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hari ini menandai setiap anak-anak. Saya merasakan Tuhan hadir. Ambil waktu beberapa saat. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu. Ambil waktu. Kau ditandai Tuhan.